Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak kami, amak-amak di belakang yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kehadirat Allah. Allah juga yang memberi kita rizki, kesempatan, waktu sehingga Allah pertemukan kita di malam Jumat itu. Dan lama rasa tak sampai ke situ. Tadi awak rencana solat di belakang ustaz ke terogak so. Tapi sakit le pohoi sian. Be ku isainya so imam dekul. Dan itulah hidup apa-apa. Kadang-kadang berjumpa, kadang-kadang berpisah. Dan ada pula orang-orang yang tak berjumpa-jumpa kita ni. Sudah terpisah oleh kematian. Tapi ada masanya kita akan berjumpa lagi dengan kawan-kawan handai taulan yang telah mendahului kita itu. Di mana? Di hari akhirat kelak kok lain nasib badan dapat masuk surga. Untuk itu mudah-mudahan pertemuan kita malam itu bukan hanya pertemuan di dunia, tapi berakhir dengan pertemuan di hari akhirat kelak di surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Ya, bantu apa kita kerinduan kita ingin berjumpa dengan kawan-kawan di dunia, Pak. Seperti itu pula kerinduan kita di hari akhirat kelak ingin berjumpa dengan kawan-kawan dan handai taulan. Kita cari besok atau dan nikmatnya kita saling bercengkrama. Bacito-cito. Untunglah dulu kita layak doyo dongo-dongo ceramah di Masjid At-Taqwa. Atau dari dulu belajar-belajar ngaji. Semua kenikmatan amal ibadah di dunia itu kita bicarakan. Kenangan-kenangan di dunia itu, ya pun nantara gak di hati kita sobri. Tetapi ada orang-orang yang tidak punya kesempatan lagi untuk menikmati cerita yang sedemikian indah, disebabkan mereka tengah disiksa dalam neraka yang penuh dengan siksaan. La ilaha illallah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah sudah kasih tahu kita sebesar zarah kebaikan kita berbuat, Allah akan balas. Tidak ada yang terkecuali. Sebesar zarah pun. Zarah itu debu. Keburukan yang sudah kita kerjakan tidak akan pernah tersisa, melainkan itu dipertanggungjawabkan di pengadilan Allah. La ilaha illallah. Ya elok-elok banyak buat pahala di dunia. Sementara kesempatan kita untuk hidup tidak lama.
Maka untuk itu malam kini tapi bahasa yo ndak bisa bahasa Indonesia tok no. Sebab jumpa dengan orang tua-tua di ambo di siko. Tu ndak bisa bahasa Indonesia tok le tu. Payah mek kau. Takkan licik lidah. Apa nama keselio. Nyambu orang ludai luar daerah Indonesia kepanjangan tu sinyal ndak masuk. Jauh hulunya di kampung apa-apa kali. Dikelilingi hutan. Tapi alhamdulillah kini lah mulai masuk tiang listrik sejak dimasukkan oleh pemerintah. Jadi kok bahasa kamu tidak bahasa Indonesia tok, mohon diizinkan lah mulianya kan? Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaji kita kan kaji dulu-dulu jur. Tapi dek cara anak muda kini dibuatnya judul kaedah penting dalam beribadah. Seperti apa betul ibadah tu? Tapi yo mulang kaji. Apa-apa kami ko lah masak ingat. Tapi sebenarnya kaji itu memang itu ke itu ya. Datang buya seorang bekwa itu juga kajinya. Datang ustaz seorang itu juga kajinya. Cuman masalah yang itu ke itu itulah yang belum kita amalkan. Itu masalah. Sejak diketek dulu itu kajinya Pak kan? Berarti kalau seperti itu kita mengulang kaji. Al-ibadah haqiq ta'rifuha haqiqatuha wa dhabituha. Ibadah definisinya, hakikat dan kaedah-kaedah. Kita mulai bapak-bapak untuk saling mengingatkan bahawa tujuan kita diciptakan di atas dunia itu untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Itu sayang Allah ke kita, Pak. Allah ternyata tidak hanya sekedar ciptakan kita, tapi Allah berikan tuntunan. Allah berikan petunjuk biar kita selamat. Maka Allah ajarkan kita beribadah biar hati tenang. Ini hati kita Pak, ndakkan bisa tenang kecuali dengan mendekat taat kepada pemilik dan pencipta hati itu sendiri, penguasa hati itu sendiri. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Jadi biar kita hidup di dunia ini aman, damai, bahagia, tentram, Allah ajarkan kita beribadah. Allahu Akbar. Itu hikmahnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan, man amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal dari kalangan lelaki dan padusi. Lain sama bahasa awaknya kan padusi kan? Lain. Dan dia adalah orang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh kami akan berikan dia kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Allahu Akbar. Itu janji Allah tu Pak. Jadi kalau ada yang bertanya, entah apalah kita beribadah diciptakan Allah di atas dunia kau, agar hati kita ni tenang. Wallahi demi Allah, dunia dan seisinya ini bukan makanan hati. Makanan fisik iyo. Allahu Akbar.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu tidak sama tujuan kita hidup dengan ayam potong. Ada cerita di sebalik kematian ini. Untuk itulah dulu Buya Hamka sebut, kalau hidup cuma sembarang hidup, kera di rimba juga hidup. Apa bahasa awak akal kera tu? Ya ciga. Jadi kalau hidup cuma sembarang hidup, aciga jual hidup. Lah hidup you. Kalau kerja cuma sembarang kerja, kerbau di sawah juga bekerja. Ada banyak lagi itu. Maka kodo Abu Sobi, kalau makan cuma sembarang makan, ayam lebih jago mencari makan daripada awak. Cubalah, tua ayam kampung tua, adi lopen, makan dia. Pandainya mengoke-ngoke. Bahkan makannya pun lebih copek dari awak. Cubalah tengok pak ayam makan, tak ada berhenti dia. Cuba kita makan untuk itu, tak. Nak tahan dia. Berarti kalau makan cuma sembarang makan, ayam lebih jago cari makan dan lebih cepat makan dari kita manusia. Dan kalau ngomong cuma sembarang ngomong, murai batu lebih jago ngomong dan berkicau dari kita. Maka untuk itu ada hikmah di sebalik hidup itu. Itu yang perlu kita sadari. Ini kalau tidak sadar awak, itulah contoh orang-orang yang membelakang ke langit, kata orang tua-tua kita. Mereka punya hati, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak memahami. Tidak berfikirnya. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dikasih peringatan pun tu apa jula orang ceramah, buya bagi kajian. Apalagi kalau tu ampu ketek contoh ambu kau tu tak pedulinya dah. Am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka tidak beriman, dikasih peringatan tak kasih peringatan. Orang-orang yang seperti itu kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka juga punya telinga tak mau mendengarkan. Mereka punya penglihatan, mereka tak mau melihat. Yang contoh itu tu contoh apa ya Allah? Ulaika kal an'am. Mereka tu seperti binatang. Lain pakai bin je tapi pakai atang binnya. Itunya Allah tidak nyambur. Kalau yang lain bin Abdullah, bin Muhammad, ini lain bin je tapi bin atang. La ilaha illallah. Balhum adall. Bahkan mereka lebih sesat. Apa yang kan lupa? Ya Allah Ta'ala kalau tidak madu hati, mudah-mudahan bapak-bapak paham bahasa ambo. Ya. Ya ambo aku kodok masuk kampung ke luar kampung. Jadi dakwah ke pelosok-pelosok. Dan pondok yang ke Ompek itu di atau kelima itu di Ludai. Itu tuh di pelosok. Jadi kalau ceramah ya pun ikutlah bahasa kampung kadang. Makanya biar lebih suku. Apa sebab bahasa Indonesia awak payah, awak lahir di Ludai. Itu payah. Baik. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ingat-ingat. Kalau kita tidak ingat ada hidup setelah kematian, ada akhirat setelah alam yang bernama dunia fana ini. Ayo kacau awak. Tak kenal. Contoh apa je lah Ustaz menyampaikan ceramah, sampaikan kajian ke kita.
Masuk keluar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tuntungnya rumah lain masuk. Ikwa yang masuk mantul tadi itu atau ya beda aja atu. La ilaha illallah. Kalaulah cunda itu hati banyak-banyak kita berdoa pada Allah, ya Allah, aina qalbi, di mana hati? Hati kok pak yang paling dokik dengan Allah. Ada saat-saat kita mudah-mudahan dijauhkan Allah, atau orang yang tidak jumpa di mana hatinya. Apa yang kedua? La ilaha illallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama perlu kita ingat, bahwa tujuan kita hidup di alam dunia yang bernama di alam dunia fana itu beribadah kepada Allah. Ayo nak tolok dah ustaz, beribadah dari pagi sampai malam, duduk di sudut masjid, pak zikir saja kaujo. Adu anak, adu bini, tak contoh itu. Agama kau Islam kau al-wasat wal i'tidal, pertengahan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah marah kepada sahabatnya ketika ada beberapa orang sahabat bertanya kepada istri Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, bagaimana amal Nabi? Mendengar amal Nabi tadi, pak, rasul-rasul ketik dek sahabat tu amal Nabi. Sebabnya sadar bahwa Nabi dosanya diampuni. Ini laleh. Bertekad dalam hati. Katanya, ana usalli laila walam arqud. Ada kan solat malam dan tak akan tidur-tidur nanya. Itu pula nyanyi. Bertekadnya, pak. Yang surang lain, ana asumu walam uftir. Saya akan berpuasa sepanjang waktu dan saya tidak akan berbuka-buka. Niatnya nak mencari pahala, banyak amal. Yang surang lain, pak, ana a'tazilun nisa walam atazawwaj. Saya akan menjauhi pedusi, ndak dan ni akan nikah-nikah. Bayangkan. Tujuannya kebaikan, ingin mencari pahala yang sebanyak-banyaknya di sisi Allah. Tetapi begitu datang Nabi, Nabi tak ada waktu itu. Kemudian dikabarkan kepada Nabi oleh isteri beliau, seingat saya Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Nabi mencari orang itu dan Nabi bertanya, a antumul ladzi qultum kadza wa kadza? Tadi angsa bu cendiko, kata Nabi. Kata Nabi lanjutkan, amma wallahi ana atqakum wa akhsyakum lillah. Saya demi Allah adalah orang yang paling takut dan yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Ana usalli wa arqud. Saya salat malam dan saya juga istirahat. Ana asumu wa uftir. Saya berpuasa dan saya juga berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan bahkan saya juga menikahi perempuan. Berarti agama kita kok agama yang Masya Allah santai. Bahkan sahabat Nabi diantaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu marah ketika melihat ada orang yang senantiasa berzikir saja di masjid, tidak bekerja-bekerja. Itu pak. Untuk itulah para ulama mengajarkan kepada kita bahwa ternyata pak, ibadah tu tidak solat saja, banyak yang lain. Bahkan kerja, bahkan pergi ke kebun, bahkan ke sawah. Manakib dari sama wasawak alai menderes cara orang kota, dapat pahala kita kalau kita niatkan karena Allah, mencari nafkah anak dan istri. Allah. Tapi ada ibadah-ibadah yang ritual. Baiklah.
Poin pertama yang sama-sama kita ingin, tujuan kita hidup di alam yang bernama dunia fana. Dan yang perlu kita ingat lagi bapak-bapak, amak-amak, sampai kapan kita beribadah? Dulu 5 tahun yang lalu atau sekian tahun yang lalu di sekolah pernah juga ceramah materiku aku sampaikan. Sampai kapan kita beribadah, Pak? Sebelum kita jawab, kamu nak bertanya. Lama ndak kita beribadah tu, Pak? Amak, kalau ni apa-apa sebelah aku, lama ndak kita beribadah? Vapur kira-kira, Pak. Lama tu sebentar, Pak. Jawaban dua ya. Lama sebentar. Ndak lama atau sebentar? Lama atau sebentar, Pak? Sebentar ya. Oh, itu ya. Dah sampai sejam. Tapi kita hidup 60 tahun lama orang kan? Kemauan dia akhirat untuk itu ya. Kalau kita jawab satu sisi lama, ya lama, Pak. Agaklah Tuhan awak balik berakal umur 50 tahun dulu. Kini umur 65, 50 tahun beribadah. Kok dikumpul nasi itu tu ialah banyak nasi itu. Allah kasih kesempatan 50 tahun kita beribadah, Pak. Tapi kalau diingat-ingat di sisi lain, beribadah tu Pak ndak lama. Sebentar mana? Tak lama. Sebentar saja. Apa sebab sebentar ustaznya sampai matinya? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang al-yakin. Al-yakin di sini maknanya al-maut, kematian. Berarti beribadah tu cuma sampai mati. Kalau lah mati awak ndak ibadat dileh. Nah, dulu tu tadi. Sementara Pak ndak ada yang bisa menjamin untuk hidup 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun lagi. Kalau ndak percaya kita buktikan. Kalau orang tua-tua dulu kan pakai lembu. Tapi cuba malam itu, ada ndak bapak-bapak yang bisa menjamin hidup 10 tahun lagi? Cuba tunjuk tangan lah, you menuntut lembu kita. Ada tak yang bisa menjamin hidup 10 tahun lagi? Tak ada. Ada tak yang bisa menjamin hidup 5 tahun lagi? Tak bisa. Ada lo yang punya lembu ya. Aduh di kampung rumah dulu ke mama lembu. Kalau dia hitung hari, tengok tanggal bulan, potongan bulan puasa sok dia ya pai dan lainnya. Alhamdulillah tahun potang meninggalnya. Lah belasan tahun setelah itu. Tidak ada kita yang bisa menjamin hidup 5 tahun lagi, Pak. Kalau 5 tahun tidak bisa, cuba kita ketek tahunnya setahun jadilah. Ada tak yang bisa menjamin kita hidup 1 tahun lagi? Kalau ada, ya cuba tunjuk tangan. Tak bisa. Lama ya rumah Ustaz. Setahun tu banyak hari. Iyalah puluh. Kini jangan setahun lah. Sebulan. Ada tak yang bisa menjamin hidup sebulan lagi? Tak bisa. Kalau sebulan tak jua bisa. Ada tidak yang bisa menjamin hidup 1 pekan lagi? 7 hari. Tak ada kita yang berani, Pak. Yang menjamin Tuhan tak ada yang berani kita orang. Tak ada.
7 hari tidak bisa. Ada nak yang bisa menjamin hidup 1 hari lagi? Apa kira-kira? Jangankan 1 hari, Pak, untuk bisa kita jamin kita pasti hidup 1 jam atau selesai pengajian kuah, ceramah kuah, kita masih hidup lagi, Pak. Tak bisa kita menjamin. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal manusia, tak dapat diundurkan sesaat pun. Jangankan diundurkan, Pak, dimajukan sesaat pun tak bisa. La ilaha illallah. Kalau seperti itu, beribadah itu cuma sebentar saja, cuma sampai mati. Jadi kesempatan kita beribadah kepada Allah itu sangat sedikit sekali. Tidak lama. Maka untuk itulah yang perlu kita sadari, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu banyak-banyak menolong kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung dirimu sebelum kamu dihitung orang. Dan apa-apa cuba dikonang-konang badan. Kini umur kita lah 50. Oh, lama benar Ustaz, lama 30 apa? 35 jadi. Kalau diingat-ingat, Pak, waktu kita berumur 10 tahun dulu masih ingat tak? Laita konang. Kini umur 40, 50 tak konang juga baru. Umur 5 boleh tahun dulu. Kau tu kembi muda orang, kembi muda awak juga. Ayam kampung orang lain kat ayam kampung awak juga. Bapak-bapak ternyata pelantang pelentong begini, begitu, beginyak, begitan. Umurlah 60, 50, 40 tahun. La ilaha illallah, Pak. Sekiranya Allah Ta'ala kasih jatah umur kita 1 tahun lagi setelah ini. Apa kira-kira, Pak? Sementara 40 tahun sudah kita habiskan, baru rasanya. Berapalah 1 tahun dibandingkan 40 tahun atau 50 tahun, Pak? Tak lama. Tak lama. Persentase 1 tahun tu dibandingkan 50 tahun tadi, tak sama sekali. La ilaha illallah. Itu yang perlu kita ingat. Setelah kita pahami untuk apa kita ibadah, untuk apa kita hidup, untuk ibadah kepada Allah. Berapa lama kita beribadah? Sebentar saja, cuma sampai mati. Kini cuba, Pak, sama-sama kita ingat-ingat kaji buya-buya kita dulu. Apa itu ibadah? Ibadah itu apa? Ibadah itu, Pak, kalau dari sisi pekerjaannya, ritualnya, definisi yang disebutkan oleh para ulama, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Itu bahasa Arab. Awak lah ya Arab juga, tapi Arab Melayu. Jadi juga tu. Baik. Ibadah itu adalah kumpulan nama untuk perkara-perkara, untuk amalan-amalan, yang pekerjaan-pekerjaan yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah, minal aqwali wal af'ali dhahirah, berupa perkataan dan perbuatan yang zahir dan yang batin. Berarti segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Ayatnya hidup kau mencari cinta dan ridha Allah. Kalau
Cinta dan ridho Allah ko nan kita cari. Nyo sarugo ndak akan bisa kita boleh do Pak. Kalau kita boleh sarugo, ambu dulu pernah ikut pelatihan di Pekanbaru tu ada dulu nama hotelnya Hotel Ibis. Kalau pakai L tu lah bayar. Itu tahu amak-amak berapa sewanya semalam? Lebih kurang 300-an. Belasan tahun yang lalu tu masih 275. Beko tambah airnya wak seketek atau tambah fasilitasnya seketek, ala tambah lo pitinya. Sementara jatahnya cuma 24 jam. Kadang tak lo sampai 24 jam dah. Nyalah check out lah. Apa nama check out lah nama? Jam 2 boleh, kadang naik jam 2. Kok tengah malam lo datang? Habis esok jam 2. Lah wajib lo check out. La ilaha illallah. Kok 10 hari kita di situ taruhlah 300.000, lah 3 juta. Kalau 100 hari 300 juta. Leo nak matematika? Kalau 1000 hari berapa Pak? 100 hari enggak, 100 hari 30 juta, 1000 hari baru 30 juta. Bayangkan tuh Pak. Kalau di Sarugo tuh 1000 hari, 100 hari atau 10.000 hari. Kira-kira amak-amak masuk Sarugo bisa nio 1000 hari di Sarugo tuh 10.000 hari Pak, amak-amak. Atau selama-lamanya. Selama-lamanya. Kalau selama-lamanya tidak terhitung harinya, abadan abada, selama-lamanya, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Kini bayangkan Pak, lain tak mungkin kan terbayar di amalan kita yang ketek ko Amalan kita seketek. Solat itu pas-pasan ya. Puasa beko ya wajib-wajib ya. Jadi kalau dibeli surga tu dengan amalan kita Pak, tidak akan pernah bisa terbeli. Maka untuk itulah masuk surga dengan sebab rahmat Allah. Kalau Allah tak beri kita rahmat, takkan pernah kita bisa masuk surga. Illa ayyataghammadani Allah. Kata Nabi Pak, kecuali Allah berikan rahmatnya kepadaku. Nabi saja, mak-mak, bapak-bapak tidak akan pernah bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Itulah yang kita cari, rahmat Allah, kasih sayang Allah, ridho Allah, kecintaan Allah. Itulah Nabi mengajarkan kita satu doa. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku memohon kepadamu kecintaan kepadamu dan mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan cinta kepada amalan-amalan yang membuat saya cinta kepadamu. Allahu Akbar. Luar biasa. Maka untuk itu, bapak-bapak, amak-amak dimuliakan Allah SWT, apa pembahasan kita Pak? Uraian tentang perkataan dan perbuatan yang dicintai dan diridhoi Allah. Apa dia bentuk itu kita mencari ridha Allah? Kan perlu dia awak ridha Allah. Perlu dia kita apa-apa amak-amak. Allah panggil kita nanti dengan panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah panggil kita. Wahai jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah, irji'i, kembalilah kamu kepada Rabbmu. Ila rabbiki, kepada Rabb, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu perlu dah kita ridha Allah. Maka apa yang diridai Allah tu apa saja. Itu perlu kita kaji. Kalaulah sepakat kita bahawa yang kita cari itu adalah ridha Allah, kuah ibadah tu. Jadi ibadah tu adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah berupa perkataan dan perbuatan. Perbuatan yang dicintai dan diridai oleh Allah. Perkataan min al-aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batinah. Alah, masuk akal tu. Tu. Kau lekan disambung saya isa lagi. Sambung. Dia buat kesepakatan dulu je. Dulu lah ya. Kau pula. Baik. Kita sambung ketek. Lagi kau tu kau. Jadi kita sambung sekenek lah. Yang beruduk silakan. Jadi ternyata Pak, ibadat tu perkataan dan perbuatan yang zahir dan yang batin. Jadi tidak zahir aja. Ada lu rupa yang batin. Tak nampak. Kadang-kadang awak terlupa. Lupa kita. Yang tampak aja. Yang tak tampak. Kalau dibuat kopi, tapi jangan salah tafsir, ndak ampun ndak minta kopi. Tu. Nyamun ndak biasa minum kopi. Ikulah mantap. Jadi kopi, anggap saja kopi. Kopi, Pak. Yang nampak hanya hitamnya. Tapi begitu diminum ada rasa. Manis. Dan ada lo rasa kopi. Di mana lo tak maninya Tuhan? Ya dalam kopi itu Ustaz. Iyo, tapi tidak nampak. Jadi ada pula ibadah Allahu Akbar. Itu yang zahir kau. Allahu Akbarnya perkataan. Yang tak nampaknya kecintaan, kerinduan, tawakal, rasa takut kepada Allah. Cuba kopi tak ada rasa gula. Apa kira-kira? Untuk ubek lah mak aja. Makanya orang tua-tua kita dulu menyebut apanya Pak? Itu ibarat gulai tak terasa garam atau bumbu. Tak lomak rasanya. Itulah. Jadi Nabi juga ajarkan itu tuan. Namanya kata para ulama a'malul qulub, amalan-amalan hati. Dulu ada guru ambo Syekh Khalid Abdurrahman Al-Musyaikih namanya. Beliau tinggal di Mekah. Kita mau belajar daurah dengan beliau kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah. Alhamdulillah banyak dapat cerita-cerita dengan beliau dan beliau tahu latar belakang. Dikiriminya satu kitab Pak, judulnya A'malul Qulub dari Mekah. Amalan-amalan hati, 2 jilid tebal. Atau amalan-amalan hati itu. Bahkan ada kitab yang berjudul Mawsu'atu Fiqhul Qulub, ensiklopedia amalan hati. Kini diterjemahkan jadi 4 jilid. Bayangkan tu. Itu amalan-amalan hati tu. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah taala kita sambung setiap Isya nanti dan kita lanjutkan penjelasan-penjelasan tentang ini insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ibadah tadi sudah kita sebutkan satu nama untuk perkara-perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala, berupa perkataan, perbuatan yang zahir dan yang batin. Perkataan berarti zikir, baca Al-Quran, tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dan zikir-zikir yang lain. Atau perkataan yang dicintai oleh Allah, seperti mengajar anak-anak, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ucapan siapakah yang lebih baik dari ucapan orang-orang yang mengajak atau mengajarkan kebaikan, ya, mengajak kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah. Atau perkataan-perkataan yang membuat orang tua kita bahagia, atau menyenangkan hati orang lain, yang ada nasnya sebagai ibadah. Perkataan subhanallah. Sekarang pertanyaannya, di mana letak amalan batinnya? Perkataan dan perbuatan. Perbuatan Allahu Akbar. Coba kita pahami subhanallah. Apa arti subhanallah? Yang mudah-mudah mau jawab. Subhanallah apa arti? Maha suci Allah. Kalau pertanyaan cara awak kampung, apa Allah yang suci? Apa pengertian maha suci Allah tu? Di situ kita dapatkan amalan batinnya. Tapi kalau orang tua-tua kan cara nanya tak bentuk itu dia orang. Definisi tasbih maha suci Allah tu cara dalam buku. Kalau cara orang tua-tua apa Allah yang suci? Tu. Apa jawaban kira-kira tu? Para ulama menyebutkan makna tasbih, tanzihullahu amma la yaliku bihi. Apa makna tasbih? Mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Itu tasbih. Lisan kita mengucapkan subhanallah, tapi keyakinan dalam hati kita, tanzihullahu amma la yaliqu bihi. Atau tanzihullahu anin naqais, mensucikan Allah dari segala sifat kurang. Maka lisan kita yang mengucapkan subhanallah, hati kita apa? Meyakini dan menanamkan bahawa kita mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tu di sisi situlah. Maka untuk itu, bagi awak yang mungkin lai umur selero membaca, sangat dianjurkan untuk membeli buku seperti fikih, doa dan zikir. Di Masjid Nabawi itu, Pak, ada seorang ulama besar ngajar di Masjid Nabawi. Ketika beliau ngajar, uraiannya lembut, alhamdulillah. Namanya Syekh Abdul Razak. Ayah beliau ulama bodang, anak beliau macam itu pula. Jadi salah satu bukunya fikih, doa dan zikir.
Fikir doa dan di situlah kita temukan apa makna doa itu, apa makna zikir itu, sehingga dapat kita. Allahu Akbar. Baik, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu contoh. Demikian pun dengan la ilaha illallah. Itu kan amalan lisan, zikir la ilaha illallah. Sejak ketik kita mendengar afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, kan itu kita dengar tu. Ketahui seutama-utama zikir, ketahuilah tidak ada ilah melainkan hanya Allah. Kini apa betul makna ilah? Kalau terjemahan bahasa apa tu? Tidak ada apa? Tidak ada Tuhan. Apalah Tuhan, tak dapat faham. Jadi faham tu di hati. Dan nanti faham tu membentuk. Dari faham tu bisa menjadi amalan-amalan batin. Berupa keyakinan tentang tauhidullah. Tuhan, apa kira-kira leh dapat faham Tuhan tak pak? Tuhan bontin tonga. Kira-kira apa tu? Apa jadi tu? Macam itulah tu. Makanya di dalam bahasa Arab itu ada Rabbun, ada Ilahun, dan ada Allah. Rabbun itu yang terjemahan Tuhan tu. Yalah payah lo Ustaznya kalau menjadi bahasa Indonesia Raya lah jadi. Tapi yang tepat terjemahan Tuhan Rabbun. Walaupun tak bisa mewakili terjemahan Rabbun dengan Tuhan, tak bisa terwakili dia. Sebab makna kata Rabbun minimal al-khaliqul mudabbir, pencipta dan pengatur, pemilik bahkan pengawas. Itu makna rupa. Berarti kalau diterjemahkan juga Tuhan, berarti pahamnya adalah pencipta dan pengatur. Tapi Tuhan tak pekong lata uzza na disoba-somba ada orang licin pau ha. Cikemat cino ketek matu. Itu ndak pencipta. Ndak lo pengatur. Tapi Rabb kita, Allah, Rabb kita, pencipta, pengatur, pemilik, pengawas. Banyak orang pandai menciptakan pak bondo-bondo di dunia kau ha, tapi ndaknya pandai mengatur loh. Pandai orang buat peci, tapi ndak lo pandai menggalirnya dah. Dah yo kan? Lai pandai mencari duyan tapi jual duyan ndak lo pandai dah. Ha. Allahu Akbar. Jadi Allah pencipta dan pengatur. Bayangkan Tuhan. Jadi ketika menyebut ya Rabbi, hadir pemahaman itu di hati. Itu jadi amalan hatinya Tuhan. Itu Rabbun betul. Rabbun. Kan kaji awak kaji dasarnya. Itu tidak mengulang-ulang kaji lama. Baik. Ilahun. Apa makna kata ilahun? Ilahun maknanya adalah al-ma'budu hubban wa ta'zima, yang diibadahi dengan penuh cinta dan pengagungan. Itu arti rupanya. Yang diibadahi dengan penuh cinta dan pengagungan. Ya wa agungkan begitu ha? Ya cinta. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu teramat sangat cintanya kepada Allah. Tak seketik tu. Kita agungkan Allah. Kita ibadahi dengan penuh cinta dan pengagungan. Hadir Tuhan. Ta'zim itu dalam hati kita. Mengagungkan Allah. Allahu Akbar. Hadir dalam diri kita Tuhan.
Itu makna ilahun. Kini Allah, la ilaha illallah, atau di sisi lain makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Kini apa makna kata Allah tu? Sejak kata Allah Rabbi, apa makna kata Allah tu? Jadi awak jangan sampai terlupa. Kajilah malangi, tapi kaji dasar terlupa. Wah, tu kan payah. Allah, kata sebagian para ulama, berasal dari kata ilahun. Tapi para sahabat Nabi, di antaranya Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas, menyebutkan makna kata Allah dzul uluhiyyati wal ubudiyyah, yang berhak diibadahi dan yang berhak disembah. Allah. Itu dia. Itulah pencipta kita, Pak. Apalagi kalau kita terus belajar tauhid. Makanya tauhid itu adalah amalan batin yang paling tinggi. Sampai-sampai para ulama menyebutkan kepada kita, seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, makna kata ibadah dalam Al-Quran adalah tauhid. Maka makna wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Makna liya'buduni, liwahiduni, untuk mentauhidkan aku. Itu tauhid. Jadi tauhid itu amalan hati, Pak. Tauhid itu ilmu apa, Ustaz? Kalau cara orang tua-tua kita dulu, namanya ilmu ma'rifatullah. Sebenarnya tidak ilmu orang tua-tua aja, ilmu para ulama. Seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan dalam salah satu usul, menyebutkan ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Ilmu tu, kata beliau, ada tiga: ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal nabinya, ilmu mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Para ulama menyebutkan syaraful ulumi bi syarafil ma'lum. Mulianya satu ilmu tergantung apa yang dipelajari dalam ilmu itu. Dan ilmu tauhid ada ilmu yang mengajarkan kita bagaimana kita bisa kenal dengan Allah. Kadang-kadang ini kalau kaji ku kan kadang-kadang kalau digumpalnya mau singkek, kalau dibontangnya mau panjang. Jadi kalau diuraikan betul tentang ibadah itu, Pak, dan ini diantaranya ibadah batin itu adalah tauhid, tauhidullah. Lai beriman kalau Ta'ala na lai tua lai pak. Kalau cara orang tua-tua kita, apa Allah tu yang diimani. Kalau dalam kitab namanya rukun iman kepada Allah. Tapi orang tua-tua kita kan tak bentuk itu cara orangnya bertanya orang. Apa Allah yang kita imani? Sekira-kira bentuk itulah untuk mendekatkan faham. Apa Allah tu yang kita imani? Sebab kita beriman kepada Allah di dalam masalah akidah, keyakinan itu akan ibadah batin. An na'taqidallah, kita beryakini, an na'taqida bima taqadahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala wajhi alladhi i'taqadahu. Kita meyakini satu keyakinan yang diyakini oleh Nabi seperti Nabi meyakininya. Jadi meyakini Allah itu seperti Nabi meyakini Allah. Itu tu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Apa Allah yang kita imani? Rukun iman tu rukun iman 6 rukun iman. Ya. Tapi dalam rukun iman yang 6 yang pertama adalah iman kepada Allah. Dan ternyata iman kepada Allah ada 4 rukun pula. Yang pertama, al-imanu biwujudillah, beriman dengan adanya Allah. You yakin nanti tu Allah tu ada? Kadang-kadang diganggu syaitan, dibisikkan yang tak apa-apa yang dibisikkan. La ilaha illallah. Allah tu ada. Allah yang menciptakan kita. Yang kedua, kita tidak sedang basiko kini, tapi uraiannya je. Beriman dengan rububiyah Allah. Itu bahasa Arab tu. Bahasa Arab Melayunya, beriman dengan perbuatan-perbuatan Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rizki, Allah yang mendatangkan manfaat, Allah yang menolak mudarat. Yakin di hati itu. Dan yang ketiga, beriman dengan uluhiyah Allah. Bahasa Arab Melayunya, beriman bahwa Allah yang berhak diibadahi dengan penuh cinta dan pengagungan. Apa ibadah tu banyak, termasuk ibadah tu tawakal, berserah diri kepada Allah. Itu sebabnya Nabi sebutkan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantung-gantungkan azimat, jimat bahasa awaknya, maka dia sungguh telah berbuat syiriknya, tak gantung hati awak ke situ. Itu sebabnya. Alhamdulillah. Lihat Pak. Masya Allah. Jadi ini tergantung hati kita situ. Ketergantungan hati kita kepada bondo mati, itu yang jadi masalah. Jangankan ketergantungan hati kepada benda mati, ketergantungan hati kepada benda hidup yang akan mati tak boleh. Allah SWT sebutkan, tawakkal ala hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kamu kepada Allah, zat yang hidup, hidupnya tidak akan pernah mati-mati. Itu sebab Allah mengajarkan kita ketika berangkat dari rumah satu doa. Apa doanya Pak? Apa doa? Tapi kalau ambu dulu kau tu ketek-ketek belajar dah itu loh. Satu hari rasuku baik, 2 hari gorak aku datang, gerik daripada Allah, gerak dari Muhammad, Allah serta Muhammad jaga aku. Allah tu baru melangkah. Tu golak ya Pak tu. Itu kan doa orang tua-tua awak dulu. Yang inyo mungkin ndak loton, tu dah inyo ro. Doa Nabi tadi. Jadi awak maklumi saja. Kalau doa Nabi, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula la quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku berserah diri kepada Allah, tiada daya dan upaya melainkan daya dan kekuatan Allah. Lei tentu kita baapunya Nabi kalau lei baca doa ku diyakini qad kufita wa wukita, sungguh kamu dicukupkan dan dipelihara. Kalau lana Nabi menyebut fa inna khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik petunjuk itu petunjuk Muhammad. Kalau ndak ngaji kita apa hukumnya doa na satu hari rasuku baik dengan cerita tadi tu iku kwa sebaik-baik petunjuk Nabi yang nyebut itu Nabi. Makanya Nabi sudah sebutkan da'uni ma taraktukum, cukupkan oleh kalian apa yang kutinggalkan buat kalian. Itu. Baik. Tapi kok dikaji-kaji beko dulu masalah rumah doa-doa dan cunda itu. Tapi kalau ndak duduk bona awak tu bisa luongi orang kawak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu uluhiyah tadi. Apa dah sampai ke situ uraiannya? Kita jangan menggantung-gantungkan tawakal kita kepada benda mati atau benda hidup.
Apa contoh Ustaz? Dulu ayahmu menggali kerjanya Pak. Ambu juga berdagang. Diletaklah di kodai itu. Macam-macam. Tak disudui. Macam-macam lah. Bentuk bulu aja lah. Kan kalau lah pikiran tu bentuk itu. Aduh-aduh ya. Bulu perindu je lah. Nama minyak mani gajah je lah. Macam-macam. Lai boleh Ustaz. Ni contoh ikut. Bukan awak yang tidak membolehkan itu. Allah Ta'ala inyo nak boleh dan inyo awak bergantung hati selain kepada Allah. Tapi Ustaz kalau bentuk itu, jangan makan lah. Nabi pun makannya. Jadi awak makan, Nabi suruh makan dan itu menjadi sunnatullahnya, makanya awak makan. Tapi kalau soal yang tadi jimat contoh itu, Nabi sendiri yang menyebutkan hati kita bergantungnya di situ. Baikku kalau tidak ada bondo-bondo tu le, atau foto-foto yang kita letakkan, larikolah tak laris le, kode kacamata tak laku-laku le. Ini adalah optik di simpang tu kan. Itulah tu. Masuk setan tu. Was-was datang. Bahaya. La ilaha illallah. Jadi Allah suruh kita tawakal pada Allah. Itu ibadah batin. Tadi apa Allah yang diimani? Tiga baru tu. Rukun iman yang iman kepada Allah yang keempat. Al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi. Beriman dengan nama-nama dan sifat Allah. Nama-nama Allah dan sifat Allah. Berapa banyak nama Allah tu Pak? Nama Allah tu berapa banyaknya? Itu ada hadisnya yang seperti itu. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, tapi 100 kurang 1. Siapa yang menghafalnya, siapa yang memeliharanya, mengamalkannya, niscaya dia akan masuk surga. Tapi para ulama menjelaskan ternyata ada nama-nama Allah yang lain. Maka kan ikut kaji-kaji apa nama ko? Kaji-kaji bekal mati. Ini kadang-kadang ucapan orang tua-tua tu perlu dimaknai dengan makna yang baik. Jangan negatif baju maknanya. Tu. Jadi kalau yang muda-muda kadang-kadang tak faham dia apa. Itulah. Tapi awak asalah tua, dah puluh. Jadi kadang-kadang kata orang tua-tua kita dulu hidupkan dipakai, matikan jalan. Itulah tauhid. Makanya Pak, untuk tauhid asma wa sifat sangat dianjurkan membaca buku Fikih Asmaul Husna karya Syekh Abdul Razak, guru besar ilmu akidah di Masjid Nabawi. Fikih Asmaul Husna, fikih nama-nama Allah Ta'ala yang indah. Kok 99 nama Allah Ta'ala rupa. Seandainya umur kita lah 50 tahun kini, kita balik di usia 15 tahun, artinya kita sudah 30 tahun kita balik berakal. Sekiranya 1 tahun kita belajar 3 saja memahami nama dan sifat Allah. 3 kali 30 berapa Pak? 90, tinggal 9 ledoha. Belajarlah awak 3 tahun baliklah selesai 33 tahun lamanya mengenal nama Allah yang 99. Tapi awak kan tak lupa pula. Atau memang salah kami seustad wah.
Kadang cerita awak kalau ngaji kan cerita ke manu-manu je cerita awak kadang. Ni kalau ustaz kau apa kan lomak kadang. Iyo pula. Nah. Ni kalau lah jamaah asyik ndak fokusnya asyik nak berceritoinya ya itulah payahlah tu tepak suruh dibaik bola asketek. Kan iko yang jadi masalah. Sehingga ustaz-ustaz pun terbawa arus buat golak. La ilaha illallah. Namun sesungguhnya yang paling penting kita duduk mengaji, belajar agama, bagaimana kita bisa kenal dengan Rabb sang pencipta kita. Allahu Akbar. Allah. Kenal kita dengan Allah, Pak. Rugi kita kalau sampai mati, Pak, kita tidak kenal dengan Allah. La ilaha illallah. Makanya nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita terus duduk mengaji ilmu agama. Bagaimana kajian-kajian itu membuat kita semakin dekat dengan Allah. Itu contoh amalan batin, Pak. Contoh amalan batin. Kita kembali ke definisi ibadah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah min aqwali wal af'ali zahira wal batinah. Nama untuk hal-hal yang dicintai dan diridai Allah berupa perkataan dan perbuatan yang zahir dan yang batin. Ampun ndak uraikan detail cendu apa amalan-amalan yang zahir. Sebab kita dah tahu semuanya. Amalan yang zahir. Apa tadi? Mulai dari kitabut taharah. Kitab fikih itu apa? Kitab fikih itu dibagi 4 rubu'. Rubu' itu bagian. Rubu' ibadat. Rubu' muamalat. Rubu' munakahat. Rubu' jinayat. 4. Hukum tentang ibadah, muamalah jual beli, tentang pernikahan, tentang jinayat, undang-undang dan peradilan. Bab ibadat, kitab rubu' ibadat, mulai dari kitabut taharah sampai kitabul hajj. Sebagian para ulama mencantumkan kitabul jihad di dalam rubu' ibadat. Itu amalan-amalan zahir. Bapa cara duduk togak salat, bapa cara taharah. Itulah amalan-amalan zahir kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan amalan-amalan niko, mudah-mudahan insyaallah lah paham gitulah apa definisi ibadah. Timbul pertanyaan, Pak. Bagaimana caranya kita beribadah? Cara kita beribadah, an-na'budallaha kama yuridullah. Kita beribadah kepada Allah seperti yang Allah inginkan, bukan seperti yang kita mau dan suka-suka saja. Aku pula. La kama nurid, tidak seperti mau kita saja, tapi seperti apa yang Allah mau. Seperti apa yang Allah mau? Ternyata yang Allah mau hidup kau, Pak, ibadah kita kau. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, hai Muhammad, jika betul-betul kalian mencintai Allah, kau lai tertanam dalam hati itu rasa cinta yang mendalam kepada Allah. Fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Nabi. Indah ikut dunia Nabi, Pak. Kalau dunia Nabi, Nabi pakai onta dulu haji, anda akan lope-lope awak haji kini itu. Ini ibadat. Kalau soal dunia tu, kuntum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Hantamlah nak pakai apa kalian. Kalau zaman orang tua-tua kita dulu pakai kapal pergi haji, Pak, kok mati di lawi itu, kuburkan ke dalam lawi itu, dia dia batu atau bosi, ditenggelam sampai ke bawah.
Tadi mana-mana kuburnya itu di tengah lawi. Kini tidak seperti itu lagi. Pakai pesawat. Tapi kalau urusan ibadah, beda ceritanya. Sebab Nabi itu orang yang paling tinggi ketakwaannya, orang yang paling tinggi ma'rifatullahnya, kenalnya dengan Allah. Allahu Akbar. Nah, kalau kita ikuti Nabi dalam ibadah, apa sebab diikuti Nabi dalam ibadah, Ustaz? Sebab agama kau lah sempurna ditinggalkan Nabi. Al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu, dan aku telah ridha Islam sebagai agama untukmu. Aku sempurnakan nikmatku untukmu. Sempurna. Lah sempurna tu ndak awak timu. Yang kedua, Nabi itu sebagai suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, suri tauladan yang sempurna. Yang ketiga, segala kemuliaan ada bersama mengikuti Nabi, dan segala kehinaan, kesengsaraan dengan menyelisihi Nabi. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu kita harus mengetahui ibadah itu ada syarat, ada rukun. Syarat diterimanya ibadah ada dua. Apa yang dikatakan syarat? Dulu buya-buya kita mengajarkan syarat itu tidak sah sesuatu kecuali adanya dia sebelum perkara itu atau pekerjaan itu, atau syarat namanya. Jadi tidak sah ibadah kita kecuali dengan adanya syarat itu. Inilah yang diterangkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar, ketika menafsirkan soal Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ialah Allah yang menciptakan kalian, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kalian yang lebih baik amalannya. Jadi yang paling penting tu ahsanu amala, yang paling baik amalannya, bukan aktsaru amala, bukan banyak standarnya, Pak. Banyak ndak elok, ndak mantap. Tapi seketik elok, tu mantap. Apalagi banyak elok pula. Makanya ketika beliau ditanya apa itu ahsanu amala, kata beliau, akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling betul. Berarti syarat yang pertama diterimanya ibadah adalah ikhlas, dan syarat yang kedua adalah muwafaqatus sunnah, sesuai dengan petunjuk Nabi. Ikhlas. Ikhlas apa? Sesuatu yang karena Allah. Hadirkan toi dalam hati kita tuan, karena Allah, mencari ridha Allah, mencari kasih sayang Allah. Hadirkan. Dan niat kau payah kau menjaga. Makanya di antara para ulama kita menyebutkan ma'alatu syai'an asyuddu alayya min niyyati. Tidak ada perkara yang paling berat aku obati daripada perkara niat. Li'annaha tataqallabu alayya, kerana sesungguhnya perkara niat itu berubah-ubah di hatiku. Kadang lah baikku, kadang lah baitan, kadang baik. Ingat-ingat Pak, jodoh apa ne payah awak duduk togak tapi ndak ikhlas karena Allah, ndak diterima Allah. Yang Allah nilai sebagai sebuah kebaikan. Amalan-amalan yang tidak ikhlas karena Allah tidak akan Allah terima. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Sesungguhnya Allah itu baik dan Allah tak terima kecuali yang baik-baik, Pak. Illa thayyib. Dan amalan yang tidak ikhlas Allah tidak anggap sebagai sebuah kebaikan. Murni karena Allah. Hadirkan dalam hati awak tu tawi. Lillahi ta'ala. Itulah makna lillahi ta'ala. Baik. Kini kita tidak bahas panjang lebar tentang ikhlas. Yang kedua, syarat diterima ibadah itu adalah
sesuai dengan petunjuk Nabi. Nabi itu Pak memberikan petunjuk kepada kita untuk bisa kita ikuti. Yang tidak bisa kita ikuti, tidak. Makanya ada amalan yang menjadi amalan khusus Nabi. Korojo yang menjadi kojo khusus Nabi. Bini Nabi berapa banyak? Jangan cuba-cuba lah. Sebanyak itu. Itu khusus untuk Nabi. Tapi banyak amalan-amalan lain. Dan itu karena sangguplah kita Pak. Sehingga Nabi mengajarkan kita. Amalan Nabi itu adalah sebaik-baik amalan. Cuman, ikut uraian segenek kok. Ialah 8:30. Jadi, seketek lah Pak. Sesuainya dengan petunjuk Nabi itu adalah 6. Pertama sesuai dengan sebabnya. Apa sebab banyak-banyak baca selawat kini jang? Ondek bapak hari ku kan hari Jumaat. Hari Jumat banyak-banyaknya berselawat. Topik tu. Sebabnya tepat. Jadi sebab beramal itu sesuai dengan amalan, dengan sebab amalan yang diajarkan Nabi. Jadi tidak caru aja. Yang kedua, waktunya. Salat subuh tu waktu masuk fajar. Tak tobik matahari, itu nama solat sobahnya dah. Tak ada syariatnya dah. Bahasa Arab sobah tu pagi. Yang diajarkan Nabi Allah Ta'ala tu solat subuh. Subah. Subhun. Tak solat sobah. Baik, waktunya sama dengan waktu yang diajarkan Nabi. Baik. Dah dua tu. Waktunya harus kau ingat-ingat besok tu. Aku lah sama waktu yang awak buat nak dengan waktu yang diajarkan Nabi. Alhamdulillah. Kalau ndak, tu kau naik waktunya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fawarat. Kata Nabi kalau beramal wak ndak ada syariatnya dari Nabi seperti tu ya ndak diterima dia Allah Taala. Kalau ada orang banyak mungkin bisa diterimanya. Ya rajin ibadat tu angku kau. Tapi Allah Ta'ala, ini yang perlu kita terima dari Allah Ta'ala. Sebab pemilik sorga tu Allah. Makanya nanti orang-orang riak tu carilah dia orang serugo dari orang yang nak tengok dulu amalan angkinyo ni Allah Ta'ala besok. Kan awak tu inyo. Baik, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan disayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua baru. Sebab waktu. Ketiga tempat. Salat tu di masjid. Bukan di kuburan. Tak boleh solat di kuburan ustaz. Tak ada amur, tak bolehnya. Cuman Nabi menyebut la tusallu ilal qabr. Jangan kalian solat menghadap kuburan. Awak terogak kama ayah rindu ke orang tua. Lopi solat cik dulu ke ama Allahu Akbar. Niat lain elok. Tapi tompek tak lo tompek dah. Tempatnya tak tepat. Solat di masjid doa orang tua doa. Kalau di situ tu apa amalannya ustaz? Assalamualaikum. Darakum mukminin. Doa kan topiknya itu, tapi solat enggak. Tu. Jadi besok terogak sama ayah. Dulu kau tu hidup dan solat apa dinyo. Kalau mati nak solat pula dekat kuburnya. Tak dah. Alah tiga. Bahkan sebaiknya solat itu Pak, kalau solat awak sebaiknya itu kalau masuk kita ke masjid adalah hadis cik la tusallu ila sutrah. Jadi makanya seelok-eloknya kalau awak solat sunat awak dokek ke dinding. Nya baik kalau lalu orang
Kan kurang elok. Jadi sancaknya dokek awak ke dinding. Berapa jauh antara awak dan dinding tu Ustaz? Sekitar 3 hasta. Atau dokeklah ke dinding. Jangan jauh pun. Tu seloknya. Atau ke tiang tu. Pokoknya ton tu dia orang tak akan lewat orang situ. Ikut lalu lalang juga yang dokek awak ratu yang kurang. Jadi itu tempat yang baik. Baiklah. Lah 3. Nan kampek nyonam separuh. Yang kompek sebab waktu tempat bilangan. Bilangan. Ustaz, ambo nak baca subhanallah 1000 kali siap solat Ustaz. Subhanallah, 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 subhanallah. Nabi baca dia 33 kali. Hebat mohon dah lawak dari Nabi. Yang dibuat Nabi yang teramalkan lah. Tu. Kalau nak banyak-banyaknya baca di tempat lain sebanyak-banyaknya zikir ajan selesai solat tu. Tu. Berarti ndak elok Ustaz, bukan ndak elok zikirnya tu. Cuman masalahnya bilangannya tu kurang topik. Itu caranya. Jadi memahaminya tu yang perlu. Sama je awak solat subuh 2 rakaat ada lopin 3. Tapi adalah nan salah kalau subuh solat sejadar tu ndak 2 rakaat setengah namo tu dah. Tu aja adalah dulu datangnya ke ayahmu. Buat apa je asanunya? Ayahmu Bashir namanya. Apa je Bashirnya? Iko solat subuh tadi pagi rasa dan 2.5 solat ni nya. Itu ndak 2.5 namo tu solat sujud tilawah. Kerana yang dibacanya surah sejadah. Tu lah. Jadi jangan salah. Sujud tilawahnya. Jadi solat subuh dihantam 3 rakaat. Kan tak tepat bilangan tu. Jadi baik amalan wajib atau amalan sunnah, bilangannya mesti tepat dengan bilangan yang diajar Nabi. Tapi Ustaz awak nak banyak amalan, buatlah selain dan itu tunya adalah amalan mutlak nama. Baca la ilaha illallah boleh atau astagfirullah 10,000 agak salah. Sebiloi lah waktu tu. Atau tidak terhitung. Nya beko awak tetapkan pula bilangannya. Tu tidak lo topiknya dah. Jadi kalau amalan yang Nabi tetapkan bilangannya sebanyak bilangan tu nang kita baca. Tapi kalau tidak ditetapkan Nabi, ajar awak tetapkan oleh caranya buat jelah sebanyak-banyaknya. Baik. Allah apa tu? Sampai 5. Yang kelima cara. Bahasa Arabnya kaifiyah. Caranya. Kata Nabi sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana caraku salat. Nabi angkat takbir tu Allahu akbar. Kata ulama ada yang sejajar telinga atau sejajar dengan bau. Allah ndak condong ikut Allahu akbar. Adalah lain kaji tu. Lah bersilik nya. Di cara yang diajarkan Nabi. Kita harus tepatkan caranya. Dengan cara yang diajarkan Nabi. Contoh apa rukuk. Nanti lupa iko mengingat kajinya. Nya kadang-kadang rukuk kalau ndak ditengok oleh kawan ndak dilihat kawan pak kita lah tajawur bono ke bawah. Jadi harus ditengok-tengok juga. Kadang ambu mau tengok-tengok di kaca. Nya rukuk tu pak. Rukuk tu kata Nabi bisa diletakkan ke air harus lurus. Dijelaskan oleh para ulama kalau diletakkan air dia tu ndak jatuh nyerah. Jadi yolen menghadap kiblat macam tu. Ku awak. Lai luwi pak. Lai ya. Jadi kalau jauh awak ke bawah tak luwi lai, jatuh air. Atau jauh lo kate. Katu lah tak bedo lo. Beko bedo kok lope air sembahyang kawan di depan lah tu ayo kau jo. Jadi harus tepat kita.
Ni kalau lah lama-lama, kadang mau tengok di kacu. Leh tu pek boleh ndak. Kadang-kadang mau tanya ke anak. Ni kadang lupa lah awak. Itu. Jadi jangan terlalu bona jauh ke bawah, jangan terlalu bona tinggi. Tu contoh. Itulah yang disebut dengan kaifiyah, cara. Lah 5 tu. Yang ke-6. Yang ke-6 itulah yang terakhir. Apa tu? Sama dalam jenisnya. Apa pula jenisnya? Kalau awak berkurban, jenisnya kurban tu hewannya apa? Kambing. Domba. Sapi sejenisnya. Onta. Ndak ustaz, ambo ayam moti ya. Sebab ayam moti ambo deh. Ya lah mantap ustaz lah diminta orang potong 5 juta. Ada lo yang mantap le burung beo. Burung apa nama siko? Apa nama lainnya burung beo tu? Burung tiwang. Tuan tentu dia apa kau. Burung tiwang lah pandainya mau cakap assalamualaikum ni. Itulah apa go tu kalau yang untuk itu tuan. Lah puluhan juta harganya pak. Hendak ambo berkorban dengan burung tiwang ambo kuah, burung beo ambo kuah. Sampai dia lah you berkorban pada awak di nyawa tu. Ibadah ndak dapat awak lah berkorban. Berkorban piti. Burung mati piti tak dapat. Ibadah tak diterima. Jadi bapak-bapak jenisnya harus sama. Itulah. Makanya ni kalau diuraikan ni panjang tu uraiannya. Acun tu apa yang sebab tu. Apa-apa je contohnya. Apa-apa je yang waktu tu. Abon tu apa je yang bilangan. Seperti apa je yang cara, tempat, waktu, jenis. Kau di antara contoh. Tapi dia kau tu awak singkir kan. Tu. Ni kalau dia habis sodo ilmu seketek pulo je. Dibaca lo besok balik abang lo bisa diuraikan. Itu pulonya. Kita tutup je lah dulu kaji ko dengan pembahasan yang terakhir. Itu namanya syarat diterima ibadah. Kini bapak-bapak, kesempurnaan ibadah. Ibadah tu baru sempurna kuacun diku kata para ulama. Atau bahasanya Syekh Al-Hafiz Al-Hakami dalam A'lamus Sunnah Al-Mansyurah, mata yakunu al-amalu ibadatan, kapan amal ibadah tu baru disebut, kapan satu amalan tu baru disebut betul-betul sebagai ibadah. Kata beliau, idza kamula fihi syai'an, apabila telah sempurna 2 perkara. 2 nyo Pak. Kalau sempurna 2 tu baru. Iko namanya kesempurnaan ibadah. Ibadah tu baru dianggap sempurnanya 2 lah. Kamalul hubbi ma'a kamalid dhulli. Ibadah tu sempurna, kamalul hubbi, sempurnanya rasa cinta kepada Allah. Bersamaan dengan itu sempurna pula rasa kehinaan diri di hadapan Allah. Balik ke yang tadi kaji balik tu. Itu baru ibadatku sempurna Pak. Jadi bahasa roto nampak ibadatku dengan hati baru sempurnanya. Ya Allah Ta'ala tu disebut dia Nabi, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila abwalikum. Allah tu tak tengok bentuk rupa kalian, tak tengok pula harta kalian. Nio pendek tak kadedek, mato tabulolang powi godang, buat geribu awak hitam kolek pulo tapi hati elok. Amalan ancak. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya amalan orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Tapi
Awak ancak, gagah, ganting. Ganteng. Tapi amal ibadah dedek. Sepele-sepelean. Tidak ada kemuliaan di sisi Allah. Allah tak pula tengok harta kalian. Allah tak pandang rumah kalian yang bertingkat, mobil kalian yang mengkilat, uang kalian yang berlipat-lipat, istri pun 4. Allah tak tengok itu. Salah ke? Tapi yang Allah lihat, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah pandang, yang Allah tilik, hati dan amal kalian. Baik itu. Hati dan amal kalian. Berarti basarotu hati ju amal apa? Kesempurnaan ibadah, baru ibadah tu sempurna. Allahu Akbar. Sempurna rasa cinta diri kepada Allah. Bersamaan dengan itu sempurna pula rasa hina diri di hadapan Allah. Kopi pak, bisanya menyatu. Kopi itu pahit rumah. Tapi bisa lo kopi mani menyatu dengan gula. Mencandu. Leyo tak? Wahai para pecandu kopi. Mencandu. Kau nak dibuat di orang rumah putih-putih tampang matanya le. Padahal pak, apa kawan kopi itu nya ayu, ayangnya kopi gula. Apa dia mencandu? Nan madu orang rumah le nya rumah. Tak ada diludai le seketek dek nyor. Lomak ya Rasul. Apa lagi pak? Kalau adukan ibadah tadi rasa cinta kepada Allah, rasa penghinaan diri kepada Allah, itulah orang-orang ibadat tu dek mencandunya ke Mas Haji. Dek mencandunya, candulah bahasa awaknya, atau rajin. Makanya Allah menyebutkan salat itu wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu berat. Ikut lam namu dulu kami mengaji ya Buya dulu di pondok itu namanya lam taukid. Betul-betul berat. Tak gua. Padahal salat tu sewantaunya berapa lama? Berapa minit salat tu? Alhamdulillah. Jangan 5 minit jual kalau awak mengaji kau. Jadi berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Tu Allah Ta'ala nyebut dah. Itulah sebab kenapa Allah Ta'ala sebutkan di ayat lain, qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh yo tu. Sebenar-benarnya sungguh beruntung orang-orang yang mereka khusyuk di dalam salatnya. Timbul pertanyaan, contoh apa khusyuk? Khusyuk Allahu Akbar. Atau bungkuk bakalu aja itu lah bungkuk bakalu busuk nama tu. Khusyuk itu Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah sambungan yang tadi, illa 'alal khashin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang yakin akan berjumpa dengan Rabb mereka. Yunan yakin hati tua berjumpa soal dengan Allah tua. You boleh rumah ustaz. Tak apa maksud boleh no. Ambu para ulama boleh sudahnya. Cuman nak ke mana kita leh? Umur bertambah, ajal semakin dokek, akhirat di depan mata. Makanya kita hadirkan
rasa cinta kepada Allah. Bersamaan dengan itu kita hinakan diri kita di hadapan Allah. Banyak dosa kita Pak Ahmad. Kok dihitung-hitung dosa kita tak terhitung lain. Kok seandainya berbaulah ada baunya dosa-dosa kita tu tak akan tolok de orang dokek dengan awak lain jangan orang lain le rumah tak akan munyo dokek ke awak. Sedang dokek rumah baik dosa ya. Kena jadi dokek rumah baik tengoknya nak gadi lain. Adi Facebook. Baik dosa ya. La ilaha illallah. Itulah kita manusia. Maka mau tidak mau Pak, kita hinakan diri kita di hadapan Allah. Makanya orang semakin banyak dia beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Semakin terasa penghinaan diri dia di hadapan Allah, penghinaan diri dia kepada Allah, semakin dia merasakan kenikmatannya, semakin dia merasakan kekhusyuannya, semakin yakin pula dia akan berjumpa dengan Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jam 9 kurang setumpuk. Kurang 5 boleh. InsyaAllah ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi ambo dan semoga memberi iktibar bagi kita bersama. Ya. Dan mudah-mudahan ku ada rezeki. Enggak itu tu Pak. Jadi duanya itu kamalul hubbi, sempurnanya rasa cinta kepada Allah. Yang keduanya sempurnanya rasa penghinaan diri kepada Allah. Dua tu. Sempurnanya rasa cinta kepada Allah, dan yang keduanya sempurnanya rasa penghinaan diri di hadapan Allah. Itulah tu. Cukuplah dulu ya Pak. Nya kok nya labilah tu. Labilo lemu so ditulunya tu. Wallahu taala alam bisawab. Tapi ku ada umur sama panjang, bolehlah kita berjumpa lagi insya-Allah taala. Ya, alhamdulillah. Dan ambo merasa senang kalau pergi ke panggian ko lai dapat bahasa kampung mengaji. Tu. Awak orang kampung-kampung ku payah bahasa Indonesia tu. Tapi sayang banyak aku ada yang tak pandai bahasa kampung. Yalah minta ambo minta maaf. Itulah tu. Wallahu taala alam bisawab ya. Cukup sekian. Mudah-mudahan Allah berikan kita rizki untuk bertemu lagi, berjumpa lagi. Kalau tidak di dunia, semoga kita berjumpa di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang benar dari Allah, yang salah dari ambo pribadi yang menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.